Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat dengan ikut berdonasi untuk pembangunan Masjid Agung Al-Akbar Kota Sorong. Mudah bicara, mudah bicara, mudah bicara, mudah bicara, mudah bicara, mudah bicara, mudah bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi dan di tempat yang mulia ini alhamdulillah saya kedatangan sahabat-sahabat yang luar biasa, masih muda, kreatifnya keren, hasil karyanya luar biasa, dan mereka berkumpul pada komunitas yang juga nggak kalah kerennya juga. Sebenarnya saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bang Amar warahmatullahi wabarakatuh. dan Bang Kodri, luar biasa. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Masya sehat. Allah. Puasa semuanya? Alhamdulillah puasa. Alhamdulillah. Kemarin puasa? Puasa. Oh iya, jangan sampai putus ya. Karena laki-laki tuh nggak ada halangannya tuh. Kudu wajib puasa 1 bulan penuh Iya, gitu iya. ya. Baik. Hari ini memang kita bahas secara khusus insya Allah ngomongin masalah komunitas. Ya, komunitas tentu sudah dialami, sudah dijalani. Yang bikin penasaran memang terkait dengan visi, misi, tujuan, apa yang mau dicari, ya kan gitu. Tapi sebelum itu dijawab, kita pengen tahu dong secara personal dulu ini. Bang Amar seperti apa, Bang Kodri seperti apa, kan gitu ya. Diizinin ya? Boleh, Insya boleh. Allah. Ya semoga apa yang nanti disampaikan bisa memberikan inspirasi, bisa memberikan wawasan buat saya secara pribadi, juga sahabat-sahabat semua yang ada yang di rumah dimanapun Anda berada. Baik, Bang Amar, Ya. kelahiran Sorong. Sorong. Asli Sorong. Asli Sorong. Oh, asli Sorong. Jadi lahirnya di Sorong, sekolahnya di Sorong, keluarganya juga di Sorong. Oke, Sorong. Bisnisnya apa? Kalau sekarang bisnis percetakan. Bisnis percetakan. Ya. Sekarang. Sebelumnya? Percetakan juga. Oh, kadang sebelumnya sempat terjun di dunia fotografi. Fotografi. Sempat di fotografi. Masih jalan nggak fotografinya itu? Sudah tidak. Udah nggak. Sudah tidak. Ini percetakannya udah berapa lama? 3 tahun. Alhamdulillah sudah 3 tahun. Masuk 3 tahun. Sudah 3 tahun. Sudah 3 tahun. Semuanya lancar? Ada kendala? Ya pasti ada. Ada ya? Pasti ada. Pasti ya. Biasanya kalau ngadepin kendala kayak gimana tuh? Responnya. Terima dulu kalau masalah itu kita lagi alami. Terima dulu, kemudian kita evaluasi apa yang membuat masalah itu terjadi. Gitu ya. Nah, jadi dari evaluasi itu kita bisa cari yang kita harus lakukan seperti ini. Jadi, Contoh konkretnya kayak gimana tuh? Contoh konkretnya. Saya masih belum bisa ngebayangin atau pengalamannya pengalaman. dulu secara personal aja. kalau pengalaman saya itu dari ini saya buka-bukan aja langsung ya. Buka aja, yang kudu harus dibuka di sini. Nggak usah malu-malu gitu loh. Kudu Jadi, dibuka. Yang saya alami itu di tahun-tahun pertama itu di masalah manajemen keuangan. Keuangan. Ya. Wah, Jadi itu. Prinsipal itu ya. Ya. Jadi di awal itu kan kita sebagai pengusaha baru itu kadang melihat ada pemasukan yang masuk, ada uang di laci, dan kita sudah beranggapan bahwa itu uang kita bisa dipakai secara pribadi. Udah ini ya, artinya udah gatel gitu Udah ya. gatel. Wih, duitnya luar biasa. Ya. Ya, oke, terus. Jadi di situ ujian pertama saya. Oke. Dan setelah 2 tahun berjalan, saya rasa kok ini bisnis berkembang tapi tidak ada hasilnya. Artinya berkembang dari segi omset ada, cuman profitnya ini kok stuck di situ ya. Kendalanya di mana ini? Jadi nggak sempet nikmatin profitnya gitu ya. Tapi secara pembukuan ada. Nah itu juga kendalanya di situ. Oh gitu. Kendalanya di situ. Ya, jadi pembukuannya pada saat itu kita masih belum terlalu bagus karena masih. Jadi masih satu kantong ya. Ya masih satu duit kantong. Pribadi, duit usaha masuk lah udah nyemplung peng gitu. Ya, jadi kalau dompet tebel, duitnya banyak. Nah, jadi sebenarnya uang pribadi tidak ada sebenarnya. Sebenarnya uang usaha yang dipakai secara pribadi. Artinya prinsipnya belum ada pembagian lah ya. Betul. Belum ada pembagian keuangan. Betul. Jadi di situ ya yang sering saya temui teman-teman UMKM di luar itu mereka masih menganut apa yang saya lakukan waktu itu. Masih belum bisa memisahkan antara keuangan pribadi dan keuangan perusahaan.
kayak gitu. Tapi yang menarik gitu ya, menarik tadi ngomongin finance. Dapat pertama finance-nya gimana tuh? Dari penjualan. Sorry kan, sebelum jadi penjualan, sebelumnya kan ada duit nih. Oke. Pasti kan ada modal juru beli barang. siap, Itu sumbernya dari mana? Oke. Sumber apa? Sumber finance-nya, sumber pembiaya, sumber apa sih namanya? Sumber pemodalannya. Ya. Jadi alhamdulillah usaha saya namanya Pixel. Oke. Percetakan Pixel. Jadi Oke. Pixel ini itu sebenarnya apa ya? Pecahan dari Diva. Dulu Diva ini usahanya bapak. Oke. Jadi bisa dibilang pengembangan usaha. Betul, pengembangan usaha. Nah, Oke. Jadi awalnya nih bisnis orang tua Yes. yang kemudian saya kembangkan Oke. dan saya rebranding. Oke. Saya rubah namanya dan saya buat Berarti masih dengan ada manajemen masih sendiri. ada keterlibatan permodalan dari orang tua ya. Ya. Dibantu di awalnya di situ Di ya. awal situ, ya. Oke. Tapi akan dipercantik secara manajerial. Ya. Begitu ya. Ya. Oke, luar biasa. Konsep awalnya begitu. Konsep awalnya begitu. Tapi seiring waktu berjalan tidak seperti itu. Bentar, Oke. kita lanjutin ntar ya kan. Kasihan itu Bang Kodri udah gatel dia pengen ngomong juga. Bang Kodri, siap. case-nya sama nggak? Bisnisnya apa? Oke. Saya basicnya teknik. Saya konsultan. Konsultan. Sipil. Oke. Konsultan sipil. Karena mungkin suka sama kopi. Suka sama kopi. Nah, akhirnya buatlah coffee shop. Buka coffee shop. Udah tahun berapa buka coffee shop? Awal buka 2017 di Waisai Raja Ampat. 2017 di WC. Sampai sekarang masih di Raja Ampat? Enggak. Enggak. Sekarang sudah pindah ke Aimas. Geser ke Iya, Aimas. bergeser ke Nah, Aimas. itu ceritanya gimana tuh? Dari sipil, teknik, doyan kopi, bikin kopi. Nah, itu prosesnya gimana tuh prosesnya? Gini. Jadi awalnya kan saya di Raja Ampat itu kerja di bidang konstruksi. Oke. Ya. Terus kebetulan hobi ngopi juga sama teman-teman kos ini satu kantor bilang, loh kenapa kita nggak buat kedai kopi aja sekalian tempat nongkrong, Oke. tempat kerja. Oke. Nah, dibuatlah coffee shop Engineering Coffee. Engineering Coffee. Ya, Engineering Coffee. Tapi berjalannya waktu seperti Amar tadi. Omset ada, akhir bulan pusing. Mana nih hasilnya? Iya, iya. Nah, itu. Tapi luar biasa loh, kalian semua bukan mikirin aku pusingnya itu bukan itu, modalnya kebanyakan gitu. Ya. Kebanyakan gitu. Kalau aku banyak tanya orang gitu ya, mau nggak kamu berusaha gitu? Mau banget bang, digituin. Mau banget. Cuman masalahnya saya nggak punya modal. Tapi kalian tadi nggak ada nyinggung masalah modal nih, luar biasa nih. Emang berduit kali ya? Kalau saya modalnya sih, kalau dari dulu yang saya tanam niat. Niat ya? Iya. Oke. Kalau Oke. ada niat, ada mimpi saya yang harus saya kejar, Oke. wajib. Oke, luar biasa. Jadi niat, doa, ya kan gitu Iya. ya? Doa, ketemu jodohnya di situ kali ya. Wah, Iya. luar biasa. Seperti Tapi masih jalan, teknik sipilnya masih jalan. masih jalan. Masih jalan Masih juga. jalan Jadi juga. beriring bersamaan Iya. ya. Bisnis jalan, teknik sipilnya juga jalan ya, luar biasa. Dan kalian dipertemukan di komunitas Iya. di komunitas. atau sebelumnya udah pada kenal? Sebelumnya Sebelumnya sudah udah kenal. kenal sih. Udah kenal. Sama juga fotografer. Fotografer juga. Oh gitu. Oh. Kalau aku Amar sih memang kenal gitu loh. Dia segala komunitas ada di sini. Dia nggak asing dia. Semua ada. Dia nggak asing. Jadi benar-benar terkenal gitu loh. Jadi apapun bentuknya kenal. Nongkrong di tempat yang keren gitu ya, yang lagi booming gitu, pasti ada. Pasti ada. Dan memang karyanya dia saya akui lah, dia memang kreatif gitu loh. Kalau Bang Kodri ini saya baru ketemu kali ini nih. Luar biasa. Jadi udah kenal duluan, ngumpul di satu komunitas. Apa nama komunitasnya nih? Komunitas TDA, tangan di atas. Tangan di atas. Oke. Jadi komunitas TDA itu pertama kali saya ketemu itu di Makassar. Oke. Ah. Kenalnya komunitas ini. Di Makassar. Oke. Awalnya tuh berpikir TDA itu mungkin seperti komunitas kayak peduli, tangan kan? Bahasanya kan Oh tangan di iya atas. iya. Kayak komunitas sosial gitu ya, Sosial. kepedulian gitu ya. Kepedulian. Oke. Ternyata bukan. Ternyata beda. Oh gitu. Ternyata Apa? Komunitas TDA itu komunitas pengusaha UMKM. Pengusaha yang menjadi pembeda apa nih? Maksudnya waktu pada saat itu kan pemikiran saya TDA itu kan tangan di atas itu bukan untuk bisnis,
Oke. bukan untuk bisnis, lebih lari ke sosial. Lebih lari ke Nah, sosial. ternyata oke. Mm-mm. yang saya tahu sekarang ini TDA itu yaitu komunitas pengusaha yang di dalamnya juga lebih banyak lari ke sosial juga. Lebih banyak. Konsep utamanya apa tuh? Maksud saya gini, apa yang menjadi pembeda komunitas-komunitas bisnis? Banyak lah komunitas ya, banyak ya. Apalagi yang udah menjadi organisasi gede itu banyak. Oke. Pasti kalian udah pada tahu lah. Tapi menjadi pembeda TDA ini menurut kalian apa? Dan kenapa kalian bisa nyemplung di dalam? Mungkin saya aja. Boleh, silakan. Jadi, kalau yang saya lihat sih yang menjadi pembeda TDA dengan yang lainnya itu dari segi pembinaan. Pembinaan. Ya, jadi Berarti ada mentornya di situ ya? ada mentor. Ada mentor. Ada Oke. mentor. Dan yang saya lihat kan kebanyakan tuh bisnis komunitas-komunitas pengusaha di luar itu untuk bisnis-bisnis kecil itu kadang mereka minder. Dan ketika mereka nyemplung ke situ, mereka bingung. Saya harus ngapain di sini? Kayak gitu. Oke. Nah, sementara di TDA ini yang saya perhatikan dan yang saya alami juga itu ketika saya masuk, saya bahkan bingung. Saya mau belajar apa dulu? Karena di TDA itu banjir ilmu. Banjir ilmu di situ. Jadi Saya sekarang aja udah bingung ini beneran. ya, jadi kayak gini contoh. Aku belum nyemplung aja udah bingung ini bener. Saya masih ngebayangin ini modelnya kayak gimana ya? Banjir ilmu. Kalian mau berusaha atau mau belajar sebenarnya? Jadi ketika saya masuk ke dalam itu ternyata apa yang saya cari selama ini ada semua di situ. Mau belajar Contoh. mau belajar tentang finance ada. Oke. Mau belajar tentang HR ada. Oke. Mau belajar tentang pengembangan diri ada. Mau belajar masalah marketing ada juga. Pokoknya ada semua. Jadi Ya. di TDA juga itu baru saya tahu oh ternyata untuk menjalankan sebuah usaha itu harus ada visinya kita, tujuannya kita harus ada. Ya, goalnya ya. Goalnya apa? Goalnya Ya, apa? jadi jangan sampai kita hanya berusaha, tapi tidak tahu ini Tujuannya kemana? tujuannya mau kemana? Apakah hanya sekedar bisa menghidupi kita sebulan atau bisnis yang kita jalankan Apa ini? tujuan utamanya TDA? Tujuan utama TDA. Secara organisasi ya, secara komunitas. Pasti kan itu ada strukturnya ya, ada strukturnya dan ada yang memimpin pasti ya. Ya. Dan ada godfather-nya gitu lah, artinya siapa yang pendirinya kan gitu. Ya. Itu apa tujuan utamanya? Lebih ke mengembangkan, menciptakan pebisnis dari bawah, Oke. pengusaha-pengusaha baru. Ada dasar khusus nggak? Maksudnya konsep khusus nggak? Karena kalau yang dibahas tadi itu menurut saya itu masih berbau umum. Jadi kalau pendidikan waktu kuliah pasti diajarin Ya. masalah ekonomi. Secara umum ya, secara umum. Dan di dalamnya juga di situ terkait dengan marketing, terkait dengan penjualan, terkait dengan penanganan sumber daya manusianya. Itu sebenarnya saya pikir ada gitu loh. Makanya yang masih saya belum tangkap itu apa namanya? Apa yang menjadi spesifik kalian bisa bersatu itu atas dasar apa? Oke. Saya punya komunitas dan dasar bersatunya kita ada. Seperti saat ini kita kumpul di sini, ini ada dasar dakwah gitu. Ya kan, kita ketemu dengan tim-tim yang ada di belakang layar, fokusnya itu. Dan yang paling utama pembangunan Masjid Agung Al-Akbar. Ya. Itu fokus. Jadi kita diketemukan sini. Nah, yang menjadi apa ya, pematik gitu loh. Pematik yang mengajak hasrat kalian, diri kalian mau, udah deh saya mau deh nih. Ini kayaknya sejalan dengan saya nih. Nah, itu apa itu kira-kira? Siapa menjawab ini? Jawab. Oh iya, silakan. Gantian. Kalian merasa kayak di sidang ya? Beneran loh, kayak gimana? Nggak, relax aja, santai aja. Paling ini pasti mereka berpikir gini. Asem tadi apa namanya briefingnya gak sedih amat. Latihannya lain, mainnya lain ya. Lain. Enggak. Tapi memang itu penting loh, karena gini, yang saya tahu itu apapun yang kita lakukan bersumber dari niat. Ya. Seperti yang tadi, kalian dilatih untuk menentukan goal. Itu kan mengarahkan niat
Iya kan? Iya. Nah, ya kalau sudah diarahkan begitu, maksud saya apa yang menjadi barometer utama kalian mau nyemplung di TDA? Kenapa kalian tidak mau nyemplung di tempat lain? Padahal ya ada organisasi yang udah puluhan tahun loh, Ya, ya. dan jaminannya jelas loh, ya nggak sih? Disupport sama pemerintah, kalian pasti mau dong, ya kan? Nah ini loh maksud saya itu. Jadi apa yang menjadi pematik sehingga kalian itu udah saya nyemplung di sini deh. Coba Bang Kodri, ayo. Kalau bagi saya itu apa yang buat saya bergabung sama TDA? Oke. TDA itu memiliki sport system yang luar biasa. Tidak hanya di bidang bisnis, tapi gimana teman-teman TDA ini memiliki support yang kita harus memperbaiki diri kita dulu. Oke. Memperbaiki diri kita dulu Heeh. secara pribadi, memperbaiki hubungan-hubungan kita. Oh, saya nangkep nih. Jadi ada perubahan spiritual. Ya, Iya kan? lebih kayak sih. Memang benar-benar. Karena kalau suruh spiritual itu nggak semua orang nggak semua organisasi lari seperti itu. Ya. Karena ada organisasi bisnis dia ngomongin bisnis aja. Ada organisasi bisnis dia ngomongin jejaring, ya nggak sih? Oh berarti dia gitu ya. Lebih lagi ke situ. Jadi kalian ini merasa nyaman ketika potensi diri dibangkitkan dengan tujuan yang satu gitu kali ya. Wah luar biasa, keren ini beneran loh. Tapi memang benar-benar ngerubah nggak itu? Alhamdulillah kalau saya sendiri Oke. tidak merasa. Oh nggak ngerasa? Tidak merasa, tapi circle keluarga, teman-teman dekat itu merasa perubahan. Kok seperti gini sekarang? Oh gitu. Jadi aura yang dikeluarkan, Energinya itu energi yang dikeluarin udah baik juga. Iya. Memang sebelumnya sejahat apa kamu? Sebelum Sampai keluargamu sampai gitunya gitu loh maksud saya. sebelumnya mungkin tidak pernah komitmen sama diri sendiri. Oke. Nggak ada tujuan. Nggak ada tujuan. Nah, yang paling penting itu Heeh. yang saya dapatkan dari TDA ini, Oke. gimana caranya saya dekat sama keluarga, istri, Masya Allah. orang tua, Heeh. dan sang pencipta. Allahu Akbar, luar biasa. Itu yang membuat saya merasakan TDA ini rumahnya saya. Iya. Jadi kalian dibangkitkan, kalian mulai di recharge lah ya. Ya, Richard. Ya bener ya, di recharge dengan ilmu spiritual, mengingatkan diri untuk lebih balik, bukan lagi mencari yang di luar gitu ya. Masya Allah. Kalau Amar perubahannya apa Amar? Kalau saya Dari yang dirasain, kamu gabung di TDA udah berapa lama? belum setahun ya. Belum setahun. Belum setahun. Oh di Sorong belum ada setahun. Belum. Kalau Kodri, Saya sudah setahun lebih. oh udah setahun lebih. Iya, dari 2021. Berarti kalau secara bisnis ada nggak efeknya tuh kalau di Amar? Kan Alhamdulillah. udah berapa? 5 tahun ya? Kan 3 Tiga tahun. tahun, tiga 3 tahun. tahun ya. Ada efeknya ya. Banyak. Jadi yang awalnya tadi berantakan, Ya. yang duitnya sekarang udah kebagi. Sudah terbagi. Jadi untuk bisnis ada, untuk istri ada, untuk anak ada, untuk Pribadi ada. sedekah ada ya. Wajib. Itu wajib, betul, itu wajib. Wow, keren. Luar biasa luar. Udah berapa banyak komunitas ini membernya di Sorong? Di Sorong untuk member TDA sampai saat ini baru 32 kan. Baru 32 orang. Iya. Dia ini direkrut atau secara sukarela masuk? Sukarela. Sukarela. Untuk sementara sukarela. Jadi memang kita belum buka perekrutan. Kita masih ya yang mau gabung. Mau sama-sama. 32 ini udah pada pebisnis semua? Iya, ada dua beberapa yang profesional. belum punya bisnis. Yang belum Oke. punya bisnis. Iya. Karena kan di TDA itu ada beberapa program juga. Kayak Oke. TDA kampus, TDA klub, kayak gitu. TDA peduli. Jalan. Eh, Proses itu jalan. masih tahap Oh, Oke. Untuk di Sorong belum. Berarti Untuk di Sorong masih dalam konsep ya. Konsep. Ya. Tapi insya Allah bakal jalan ya. Iya. Tapi memang menarik loh, namanya tangan di atas. Ini secara nasional ada memang. Ada. secara nasional ada, Internasional malah bahkan. ada di beberapa negara luar. Oh ya? Di Mesir, Malaysia. Masya Allah. Udah pernah ke Mesir berarti? Atau udah pernah sapa-sapaan dengan sahabat-sahabat di Mesir? Belum.
Oh, tapi ada ya. Ada. Itu orang Indonesia di Mesir atau memang orang Mesir? Orang Indonesia kayak orang Indonesia. Orang Orang Indonesia. Indonesia yang Kemar- punya bisnis di sana juga. Kayak kemarin kebetulan ada anak sorong juga di Pesta Wirausaha Makassar. Pesta Wira. Itu usahanya di Arab. Usahanya di Arab. Anak sorong. Anak sorong, anak sorong. Anak sorong. Luar biasa. Dia gabung di Masih TDA. di Sorong atau udah nggak di Sorong? Dia stay-nya di Madinah. Arab. Madinah ya. Madinah. Jadi dia lagi di Madinah. Pas kemarin di sebelum puasa itu kan ada kegiatan TDA, Pesta Wirausaha Makassar. Itu kita ke sana juga dan ternyata teman kita yang dari Sorong ini dia ke sana juga. Jadi dari Madinah ke Makassar hanya untuk ikuti kegiatan itu. Pesta Wirausaha. Iya, 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 iya. Ini yang menjadi perhatian saya itu ya, mekanisme belajarnya seperti apa tuh? Lebih ke proses sharing aja. Sharing. Jadi kalau untuk teman-teman di Sorong, sharingnya di Sorong, Ya. oh gitu ya. Kalau untuk di Makassar, di Makassar. Ada juga sistem kayak kalau di TDA official itu biasa mereka share semacam link Oke. untuk Zoom. Iya, Ada iya. beberapa mentor-mentor yang bisa kita ikuti situ. Iya, iya, iya. Nah, terus kalau untuk programnya TDA Sorong Raya sendiri kita sudah membuat ada KMB. Apa itu? Apa KMB itu itu? kelompok mentoring bisnis. Kelompok mentoring bisnis. Kelompok mentoring bisnis di mana di dalam KMB itu kita saling sharing, mentoring satu sama lain Oke. supaya sama-sama tumbuh dan berkembang. Kita mencari solusi. Jadi di dalamnya itu udah kalau bayangan saya bisnis ya dulu ya, secara konvensional itu kebanyakan berdiri sendiri-sendiri, nggak mau ngebuka dapurnya masing-masing. Ya. Kalau di TDA dibuka. TDA ada beberapa, kan ada beberapa menu yang mungkin ini rahasianya si A, ini rahasianya si B. Oh gitu. Nah itu. Tapi kalau untuk semacam ilmu, sistem dan lain-lain itu buka-bukaan. Oke. Padahal dalam satu komunitas ada Jenis usaha yang jenis sama. usaha yang sama Iya. dan makan banyak. Ya benar-benar. Kayak kopi ini banyak Iya, banget ini. Tapi kita Banyak banget. tidak menutupi. Oh gitu. Tidak menutupi itu. Kan Malah saling ngebantu ya. saling membantu. Saling ngebantu. Luar biasa, luar biasa. Ya, 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 ya. Dari 32 member, ya kan? 32 member, tadi ada yang masih belum berbisnis. Ada. Ini apa ya? Yang mereka niatkan tuh apa? Pengen punya usaha. Ya. Ya. Terus tugas kalian apa tuh? Tugasnya kita dari teman-teman di di TDA Sorong Raya ini bagaimana caranya memberi mindset kepada teman-teman yang belum memulai usaha gitu. Ya, karena kan ya kayak tadi orang yang belum pernah terjun ke dunia usaha kan pasti berpikir kayak tadi yang disebut di awal. Apa modal. Terus saya tidak punya modal. Itu belum direkam itu. Sekarang udah direkam harus dibilangin. Tadi kan baru tadi. Tadi. Tadi kan awalnya bilang. Oh iya benar sudah ya benar. Waktu kamu yang bicara tadi ya, Ya, benar. jadi Lupa saya, benar. kadang orang di awal itu pada saat mau terjun ke bisnis pasti persoalannya di modal dulu. Iya. Nah, jadi tugas kita sebagai yang ada di TDA ya kita memberikan gambaran, kita berikan mereka mindset bahwa bisnis itu tidak melulu soal modal. Luar biasa. Gitu. Jadi apa kira-kira yang digambarkan? Asumsinya saya belum punya bisnis lah. Saya ini belum punya. Saya penasaran ini. Ya. Saya pengen banget seperti kalian semua nih 5 tahun ya nggak sih? Bisa ngejalanin bisnisnya juga bisa ngejalanin profesinya. Ya Amar 3 tahun ya kan udah pengalamannya. Saya pengen buka ini gimana caranya nih? Cara yang pertama itu apa tuh kira-kira? Niat ya. Nawa Oke, nawa itu saya niat pengen usaha. Oke. Kemudian Setelah itu apa yang harus kita lakukan dari jadi gini, kita buat niat dulu kan. Niat. Kita buat niat, goalsnya dulu, kita mau buat usaha. Usaha seperti ini. Oke, kita mulai dari niat. oke. Nah, dari niat ini kira-kira apa yang harus kita lakukan supaya bisa tujuan di goals ini? Buat dulu. Kalau Amar nyampaikan ke saya niatnya tuh harus seperti apa? Niatnya harus 100%. Ya jadi niatnya tuh Niatnya kayak gimana ini? kita niatkan dulu ini usaha kita mau buka seperti apa dulu, Mau dibawa kemana? mau dibawa Mau kemana. dibawa kemana? Mau dibawa kemana ini usaha kita? Kalau searah dengan TDA mau dibawa kemana tuh kira-kira? Maksudnya kayak gimana ini? Kalau ya contoh nih, contoh sholat kan ada rule. Ini kan TDA pasti ada rule play-nya lah ya. Sholat itu ada udah ada apa namanya aturannya. Kalau kamu mau sholat, niatnya adalah
lillahi ta'ala Oke, gitu loh. ya. Maksud saya seperti itu. Apakah di TDA seperti itu? Maksudnya gini. Oh, kalau kamu mau usaha, niat yang paling utama ya udah apa gitu. Ya. Apakah memang ada seperti itu? Semacam kayak doktrin positif. Kalau tadi kan ngomongin masalah spiritual, pasti kan ngomongin masalah pengaruh positif yang masuk dalam tubuh kita. Ya. Ya kalau udah pengaruh yang positif yang masuk dalam tubuh kita, pasti kan ada kalimat-kalimat tertentu sehingga bisa mendoktrin diri kita untuk berubah. Apakah ada di TDA seperti itu maksudnya? Oh, kalau kalimat yang di TDA itu paling yang itu ya, Mar. Ayo, TDA itu tidak menjamin kesuksesan. TDA tidak menjamin kesuksesan. Bergabung sama TDA tidak menjamin kesuksesan, tapi menjamin circle positif insya Allah. Nah, maksud saya itu circle positif kan pasti ada semacam kayak role play gitu loh. Role play misalnya contoh. Untuk member TDA tidak boleh berkata kotor misalnya. Misalnya itu bagiannya. Itu bagian. Kemudian member TDA kalau mau mempunyai niat lillahi ta'ala. Ya. Contoh, ini yang saya coba fahami gitu loh, coba fahami karena menurut saya yang berbau positif pasti larinya kepada lillahi ta'ala. Ya. Al-Quran dan Sunnah. Oke. Ya. Kalau menurut saya, apakah memang di TDA seperti itu? Secara garis besar sih pasti seperti itu. Seperti itu. Oh, oke. Cuman kan untuk anggaplah sekarang kita sudah punya niat 100% lillahi ta'ala. Oke. Goalsnya sudah ada. Oke. Sekarang bagaimana cara untuk kita mencapai ke sana? Oke. Nah, kita di TDA itu ada panduan atau buku apa ya istilahnya? 8WS. Ya, buku panduan kita. Buku panduan Buku saku lah ya. Buku untuk- saku, oke. Ini setelah saya baca buku itu, ternyata buku ini wajib dimiliki untuk semua Apa isinya? pengusaha. Isinya apa tuh? Jadi di isinya itu ada 8 step Mm-mm. dalam kita membangun sebuah usaha. Mm-mm. Gitu. Yang pertama itu visi dan misi. Oke. Kemudian yang di kedua itu apa ya? Kedua tuh. Saya lupa ya. Branding. Oke. Terus yang ketiga itu permodalannya. Bahkan permodalan itu di ke nomor 3 loh. Bukan nomor pertama. Bukan nomor pertama. Bukan nomor luar pertama. luar biasa. Benar. Modal itu nomor ketiga. Iya. Ada web ininya, apa namanya? Apa sih namanya? Websitenya. Websitenya ada? Ada. Tidak ada ya? Tidak ada. Luar biasa. TDA Pasport. Iya. Apa namanya? Ini menarik. Kenapa modal selalu ditempatkan di 3 di TDA? Karena dari kalau permodalan itu kan sebenarnya bukan cuma dari kita. Kita anggaplah kita tidak punya uang. Oke. Nah, kita kan bisa cari investor. Oke. Bisa investor. Berkolaborasi. Berkolaborasi Oke. gitu. Oke. Bisa juga kita pakai sistem franchise mungkin. Nah, seperti Bekerja itu. sama. Bekerja sama. Oke. Jadi kan tidak melulu kita harus kita yang punya uang kan. Tidak melulu ya. Iya. Karena memang bener loh, jasanya dia aja sebenarnya nggak ada modalnya kan. Modalnya belajar lah ya. Iya. Belajar ya. Tapi ketika udah masuk di dunia profesi, industri, pasti kan nggak modal. Dia tinggal tunggu doang. Dia pasti nyari jaringan aja, jejaring ya, untuk bisa dapat ya. Benar. Tapi menarik ini, menarik. Saya kemarin sempat ngintip aja sih. Semalam sebelum kalian saya panggil, saya ngintip di TDA itu disampaikan sama pendiri. Ntar aku nyontek dulu dikit. Boleh ya? Boleh. Berarti ada giveaway kita nih tadi malam. Ini pendirinya namanya siapa ini? Roni Yusirman. Ya. Betul itu? Kenal nggak kalian? Enggak. Nggak kenal ya? Nggak kenal. Karena itu sudah kalau sekarang kan kepengurusan itu sudah di 7.0. Artinya apa tuh Sudah 7.0? 7 tahun. Presiden TDA yang ke-7 sekarang. Nggak, tapi kan ini godfather-nya. Iya, godfather-nya. Yang Kan ada 9 orang pendiri. Oh gitu. Aku baca salah satunya. Ini yang menarik, perlu diklarifikasi. Katanya begini, komunitas ini dikelola secara Islami dan memiliki tujuan membina pengusaha muda untuk menjadi pengusaha besar dan kuat. Kita garis bawah Islami ya. Islami. Bisa nggak digambarkan ke saya? Ini maksudnya secara Islami apa tuh? Oke. Yang real ya, Nah. yang real ya. Coba ya gimana? Contoh kasus banyak teman-teman TDA itu yang menghindari namanya kredit. Wih, keren. Luar biasa. Kalau kita bisa menghindari itu, buat apa? Ya, makanya Kayak tadi Amar bilang, Yes. modal kan ketiga. Yes, Kalau yes, modal yes. pertama ya, buat apa susah-susah kan bisa Dari keren ini. Dari member yang disorong aja lah, scoop sorong aja. Dari 32 ini
Berapa persen yang udah ninggalin riba? Kalau itu kita belum ada datanya. Nggak ada ya? Belum ada datanya karena Tapi secara penyampaian secara penyampaian kita untuk TDA Sorong Raya ini kan untuk pertemuan yang aktif paling teman-teman yang mengikuti KMB. Oh, yang tadi yang, ya. yang KMB. Yang sebagian ini belum terlalu aktif, belum terlalu terdata. Dia masih ini ya, apa? masih membaca-baca dulu. Masih ngintip ya. Makanya Masih kedepannya ini kan mumpung bulan Ramadan, Mm-hmm. nah, kita dari pelayan katanya kalau di TDA itu bukan pengurus, Bukan. namanya pelayan. Wih. Karena kita melayani. Keren. Bukan mengurus. Bukan Bukan ya? pengurus, kita melayani. Ya. Gitu. Mas Kodri sebagai apa? Saya alhamdulillah dikasih amanah untuk menjadi ketua. Jangan dikasih amanah. Kalau pelayannya ditugasin. Ditugasin jadi ketua. ketua Wah, luar biasa. biasa. Untuk wilayah Sorong Raya. Sorong Raya. Oh, berarti termasuk Raja Ampat segala macam ya. Kalau di Manokwari ada sendiri beda. Beda, nggak ada. gitu. Yang kalau untuk di Papua baru di Nabire sama Jayapura. Nabire sama Jayapura. Oke, Ini oke, Sorong insya Allah tak bulan 5 atau sebulan setelah Lebaran ini itu pengurus TDA wilayah Sulsel Trapua mau datang ke sini Bulan bulan 5 bulan 5 untuk wilayah Sulawesi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara. Oke. Utara ya? Utara. Sultra ya, Iya, Sultra. sama Papua. sama Papua. Oke. Oh, berarti ada koordinatornya tersendiri Ya. untuk wilayah timur ya. Oke. Tapi menarik loh. Karena yang namanya riba ini udah gila kalau menurut saya. Udah ya sih? Iya. Gila ya. Di sini aja udah ada ribanya. Bener sih? Bener ya? Sini ada riba. Di monitor situ ada riba. Ya, di sekitaran kita ada riba tuh luar biasa. Kalau udah komitmen begitu. Selain tadi ngomongin yang riba, secara Islami apa lagi yang menjadi rule guide-nya? Full guide. Oke. Saya cerita pengalaman pribadi saya Lanjut. sejak bergabung TDA. Oke. Kenapa sampai ada bahasa Islami di situ? Yes. Di TDA itu pertama kali saya gabung, saya di situ mulai belajar kembali mengaji. Masya Allah. Serius ini? Serius. Dulunya orang ngaji? Waktu masih kecil. Dipaksa ya? Karena unsur paksaan ya? Tapi sekarang nggak ada unsur paksaan kan? Nggak ada. Malah dari TDA itu, saya tidak pernah melupakan Al-Quran kecil dalam tas. Allahu Akbar. Bener. Serius. Coba. Saya pengen tahu beneran. Coba. Ini mau berangkat kemanapun pasti saya bawa. Masya Allah. Luar biasa. Ya, oke. Riba budaya wajib. Ya. Oke. Berarti sholatnya udah 5 waktu dong. Pasti itu. Alhamdulillah udah ya Mas. Pasti itu. Tambahin sunnahnya lagi. Masya Allah. Oh gitu. Selain itu apa lagi? Selain itu dari lebih ke apa? Charity food. Apa itu maksudnya? Charity food itu programnya TDA di mana setiap hari Jumat kita membagi makanan gratis untuk masyarakat yang lewat. Jumat berkah. Oh. Kalau di Sorong Itu dilakukan di semua kota. Cuma di Sorong ini kita baru mulai melakukan. Insya Allah. Boleh, keren tuh. Keren. Ya, kayak di sini ada deh apa ada tuh? Jumat berkah ya. Iya, Jumat berkah. Jumat berkah Ya, ya. kayak Tapi Jumat ini namanya berkah. charity food. Oke. Berarti adab-adab Islami, kebiasaan-kebiasaan Islami diterapkan dalam organisasi komunitas TDA. Ya. Itulah yang menjadi pembeda TDA dengan organisasi yang lain. Malahan kalau ada beberapa teman-teman TDA kalau mau sharing ilmu, workshop Oke. diawali sama beberapa hadis. Ya. Oh begitu. Ya. Ya, hadis yang sesuai dengan apa materi yang dia bawa. Ya. Dan kadang kalau umpama kita ikut mereka punya materi itu kadang sedang lagi nonton ceramah. Karena di tengah-tengah pembahasan itu ada hadis. Pasti berkaitan semua Iya. ilmunya itu. Yes. Itu orang Sorong atau bukan? Makassar. Oh di Makassar. Mentornya ini tadi ya. Iya. Iya. Berarti di dalamnya orang Muslim semua dong yang daftar? Enggak juga. Oh enggak? Kalau Ada di yang Makassar ada Chinese campur. di Makassar ada Chinese juga. Kalau di sini banyak juga ya sih. Terus bagaimana adaptasinya itu?
penyesuaian diri dari pelayan TDA untuk bisa memberikan edukasi Islami kepada mereka? Ya secara sistem. Maksudnya Secara gimana sistem. tuh? Jadi bagaimana itu kita ajarkan bagaimana sedekah. Oke. Dan di agama lain juga pasti ada sedekah juga. Oh gitu. Oke. Secara perlahan-lahan. Nggak ada yang langsung nembak gitu. Syahadat dulu ya. langsung login. Nggak usah. Iya dong. Itu luar biasa itu ya kan. Oh tapi nggak seperti itu ya. Ya, pelan-pelan lah. Tidak boleh ya karena memang itu termasuk unsur paksaan. Islam itu nggak ada yang maksa nggak boleh. Nah, cuma mancing aja tadi. Jadi mereka di dalam itu non muslim juga gabung. Gabung. Jadi ilmu yang disampaikan tentu ilmu yang berdasar dan bersumber dari adab Islam. Ya. Tapi ditransformasikan dengan cara yang mudah untuk difahami untuk semua orang. Ya. Oh gitu. Oh luar biasa. Di Sorong ada juga yang non muslim. Ada beberapa. Ada beberapa. Ada. Mereka termasuk yang aktif atau yang cuman stalking doang? Oh, aktif. Aktif. Luar biasa. Bisnisnya apa tuh mereka? Ada kuliner, IT. IT itu kebetulan asli My Brat, Wih, orang Papua. orang Papua. Kemarin sempat dipanggil sama Jokowi ya, Iya, ke di Jayapura. Jayapura Oh iya? mempertahankan apa hasil karyanya. Iya. Luar biasa. Tapi mereka nggak merasa ini, nggak merasa apa sih? Tidak. Risih gitu, aneh gitu ya? Nggak ya? Tidak. Nggak ya? Kalian ngomongin hadis loh di situ. Beneran loh. Ngomongin hadis loh. Ya salah satunya, mohon maaf ya. Iya, iya. Bergaul dengan yang Ya, muslim kan gitu. Ya. Tapi mereka nggak ya? Nggak. Ya itu kan semua berawal dari circle kan. Oh ya, oke, luar biasa. Ya semoga itu nanti jadikan ladang amal ya. Amal, ya. Wah, luar biasa, benar. Baik, mungkin terakhir nih ya, terakhir. Tadi rencana kerjanya belum dilaksanain. Karena dari 30 ternyata yang aktif nggak terlalu banyak. Ya. Apa yang kalian lakukan untuk bisa memaksimalkan siar? Kalau menurut saya siar ini, memaksimalkan dakwah kebaikan terkait dengan kewirausahaan. Pak Ketua gimana? kalau dari saya sendiri untuk melakukan hal syiar kayak seperti itu, mungkin lebih ke pribadi. Oke. Lebih ke pribadi. Bagaimana dia mensisipkan dari rezekinya untuk membantu orang-orang yang lain. Oh, berarti untuk sementara secara keorganisasian masih skup internal ya. Jadi memperbaiki diri dulu, ya kan, membiasakan diri Ya, dulu, menjadi habit. ya menjadi habit, menjadi kebiasaan. Ntar kalau udah secara konsisten dan solid itu semua membernya udah melaksanakan habit itu, baru keluar, gitu ya. Bang Amar? Ya kurang lebih sama lah seperti hadir. Sama ya? Sama Jadi apa? emang kalau umpama kita mau menyebarkan syiar kayak tadi yang dimaksud itu, mungkin ya tadi kita harus dari diri kita dulu kan, karena TDA ini kan yang dilihat kan bukan TDA-nya, tapi siapa yang di personalnya di situ. Yes. Nah ketika umpama kita personal kita belum bagus, kemudian yang kita jual adalah TDA, otomatis orang kan melihat, oh TDA itu si ini. Iya. Kayak gitu. Jadi ya memang fokus kita untuk perbaikan internal dulu, supaya bisa menjadi habit untuk kita sendiri, dan itu yang bisa kita ya sebarkan untuk yang lain. Dan oh ya ini, kalau tadi udah ngomongin masalah itu ya, ini namanya pelayan dan larinya ke terkait dengan kesosialan, ini support dari keluarga dukung nggak kira-kira? Alhamdulillah dukung. Dukung ya? Ya. Karena itu waktu kebuang loh itu. Enggak juga ya. Enggak ya? Enggak juga sih, karena kita sudah dibiasakan untuk menyusun waktunya kita. Iya. Kadang waktu tidak ada karena tidak ada yang kita rencanakan sebelumnya. Tapi mereka memahami itu, Memahami. keluarga memahami itu ya, Memahami. bahwa ini bagian dari kebaikan Ya. gitu ya. Wah, luar biasa. Saya salut dengan kalian, ini luar biasa. Masih muda, pemikirannya udah bukan lagi pikiran duniawi kalau saya bilang ya. Iya. Ini udah larinya udah
Kesana aja tuh. Udah mau buru-buru kali ya? Jangan buru-buru. Tapi luar biasa. Dan terakhir, saya perlu bantuan nih, sahabat-sahabat. Kita tahu bahwa Masjid Agung Al-Akbar masih perlu banyak support, tentu dari sahabat-sahabat sekalian gitu ya. Dan yang udah mempunyai komunitas tertentunya. Lebih ke bagaimana Masjid Agung Al-Akbar ini cepat gitu loh, berdiri kokoh dan menjadi ikon Kota Sorong secara khusus dan Papua Barat Daya secara umumnya. Untuk itu mungkin ada penyampaian kepada sahabat-sahabat, nanti lihat di kamera, atau nanti ketua mempunyai program tersendiri yang menjadi komitmen agenda hari ini. Mungkin entah menyisikan sebagian untuk pembangunan, saya persilakan, saya bebasin. Kalau mau cuman hanya mengajak, silakan. Kami membuka untuk itu karena bagian kami melakukan hari ini juga, ini bagian kami mempromosikan atau menyiarkan dakwah kebaikan, khususnya bersedekah untuk pembangunan masjid. Saya nggak mau ngomongin lagi masalah keutamaannya pembangunan masjid. Saya pikir antum-antum udah luar biasa tahu daripada saya. Ayo silakan mengarah ke kamera yuk. Ketua atau kalian berdua silakan deh. Bagi teman-teman yang nonton video ini, tadi sempat disinggung masalah percepatan ya, percepatan pembangunan masjid raya, masjid kita yang tercinta ini ya. Jadi berbicara soal kecepatan itu otomatis bensinnya harus kencang, Benar. ya kan? Nah, jadi di sini saya mengajak teman-teman, mari kita sisihkan, jangan sedikit ya, banyak rezeki kita untuk mendukung pembangunan Masjid Al-Akbar yang kita cintai ini. Karena masjid ini adalah masjid ikonik di Kota Sorong. Jadi mungkin untuk teman-teman yang mau menyumbang bisa di Begini aja. Oh, di sini. Begini aja. Di sini nanti Tuh. bisa ke Iya. rekening yang di bawah Nggak usah ini. repot-repot. Benar. Bang Kordi, ada penyampaian? Oke, tadi saya menarik sekali tadi ngomong program. Oke. Nah, mungkin itu kita bisa buat program di TDA ke depannya. Salut dong, ketua luar biasa. Bisa ya? Masya Allah, semoga Allah mengridhoi niat baik ketua dan seluruh pelayan TDA Kota Sorong. Amin. Yang pastinya kita tahu yang kita nafkahkan di jalan Allah itu akan menjadi kebaikan untuk antum semua di dunia dan akhirat. Terima kasih atas waktunya Bang Amar. Siap, terima Masya kasih Allah, berkah sudah selalu. diundang. Amin. Salam buat teman-teman member TDA Kota Sorong dan tentunya salam juga buat keluarga yang ada di rumah. Semoga Allah menjaga kalian semua sehat, bahagia dalam keberkahan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir cukup sekian, sampai ketemu lagi next di episode selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.